Sakit aku tuh kan genetik yang turunan dari mungkin dari papa aku juga. Satu hal yang emang belum ada obatnya tapi bisa diredakan. Ketika aku tahu itu aku punya genetik itu rheumatoid arthritis, ya hancur banget sih. Dengan aku divonis sakit, aku nggak punya mimpi, aku mikir ya kayaknya mau umur gue nggak lama lagi, dan gue juga nggak tahu kalau gue nggak bisa berobat, mungkin ya bisa aja besok, minggu depan, bulan depan gue meninggal gitu. Titik yang paling berat di hidup aku mungkin di saat aku berumur 16 sampai 17 tahun, karena itu aku baru tahu kalau aku sakit autoimun rheumatoid arthritis. Aku juga baru mau lulus SMA. Pada saat itu kondisinya keluarga aku juga bukan keluarga yang berkecukupan. Jadi mamaku juga bilang sama aku kalau misalkan mau melanjutkan ke universitas, aku harus mencari beasiswa untuk diri aku sendiri. Segalanya, segala jenis yang berhubungan sama kesehatan atau teknik kimia atau perminyakan tuh aku coba. Jadi kayak bener-bener lagi semangatnya belajar, semangatnya mau meraih mimpi. Di tahun yang sama juga aku tadi itu kan divonis autoimun. Sholat aja aku duduk, terus pincang hampir 2 tahun, minum obat setiap hari hampir 12 butir. Pengobatan juga mahal banget gitu. Terus aku harus belajar dengan giat, tapi juga satu sisi kadang-kadang muncul lagi ke mata lah, muncul lagi ke gigi lah. Keterbatasan fisik aku pada saat itu yang membuat aku juga nggak bisa terlalu fokus dalam belajar. Sampai akhirnya pengumuman kelulusan aku nggak keterima lah universitas yang aku pengen gitu. Oke, ini adalah kegagalan pertama di hidup aku yang kayaknya benar-benar berat banget. Kok dalam setahun ini cobaannya tuh lumayan langsung nyata gitu depan aku tuh, kayak dari sakit sampai akhirnya gagal untuk melanjutkan sekolah. Ya pas tahu itu sedih banget, hancur banget. Kalau lagi kambuh pun juga udah yang kayak udah lah, selesai aja, capek gitu, ada gitunya ya. Cuman ya itu tadi aku udah di tahap yang bisa menertawakan sedih gitu loh. Jadi emang aku pembawaannya tuh emang ya udah nikmatin aja, jalanin aja hari ini. Kita nggak tahu hari besok tuh masih ada atau enggak. Hari besok tuh aku masih dikasih usia atau enggak. Jadi aku mencoba untuk menjalani hidup tuh semaksimal mungkin di hari ini gitu. Terus datanglah kesempatan syuting iklan. Syuting iklan bayarannya nggak seberapa. Cuman kepikiran kalau aku ambil pekerjaan ini mungkin aku bisa berobat dan akhirnya bisa produktif lagi, bisa sekolah dengan baik, nggak harus di negeri, bisa di swasta gitu-gitu. Jadi aku bisa nabung. Ternyata pas aku kerjain kok aku nyaman. Semenjak itu aku berusaha untuk ikhlas, berdamai sama apa yang aku dapatkan pada saat itu, menerima bahwa gak semua mimpi atau harapan yang kita mau tuh harus tercapai pada saat itu. Karena aku percaya timing setiap orang itu pasti beda-beda. Karena aku berpikir ketika aku udah pernah gagal sekali, aku gak mau sampai gagal kedua kalinya. Dan itu kan butuh 8 tahun bisa sampai akhirnya merangkak dan pelan-pelan ada di posisi yang sekarang. Kalau nanyain Enzi yang sekarang, dia sama aja aku kayak manusia biasa, maksudnya sama kayak teman-teman juga yang stres, depresi, yang gitu juga ada gitu. Tapi aku nggak mau meromantisasikan itu. Setelah melalui itu semua, aku ngerasain banget yang namanya bangga sama lega, salut gitu sama diri aku, karena pada saat itu mikirnya kan nggak bisa ya gue ngelaluin itu semua. Tapi ternyata ketika bisa ngelaluin itu malah jadi kekuatan baru sekarang buat aku. Ketika nanti aku punya masalah-masalah lagi, ya aku jadi punya satu kekuatan yang ketika gue pernah melalui masa-masa berat dan gue bisa, tandanya nanti next gue juga pasti harus bisa gitu. Kesempatan hidup tuh cuma sekali, jadi aku mau memaksimalkan aja. Walaupun emang berat ya harus diterima, harus dijalanin gitu. Aku nggak mau menyesal aja karena aku nggak tahu juga afterlife tuh akan ada apa. Kalau kita berpikiran itu adalah mengakhiri hidup kita itu akan selesai, kalau ternyata enggak gimana? Jadi mendingan jalanin yang kita bisa kontrol aja gitu. Ada banyak hal yang kayaknya masih bisa aku pertahankan dan perjuangin. Ada sang pencipta, ada mamaku, ada adikku, ada keluarga. Cuma waktu masih kecil yang kayak umur 9 tahun kondisinya gak enak banget. Emang ada yang kayak mati aja gitu. Cuman kan anak kecil ya kayak ngomong aja kan, gak dilakuin juga gitu. Cuman aku kasihan sih gitu untuk orang-orang yang bisa berpikir itu. Semoga teman-teman yang nonton ini punya semangat, punya semangat hidup yang tinggi lah gitu untuk memaksimalkan sisa hidupnya, sisa umurnya. Aku bangga sih sama diri aku yang dulu, yang karena aku bisa bertahan dan aku percaya habis gelap terbitlah terang. Kita hanya manusia yang terluka. Saksikan film Kembang Api di bioskop-bioskop kesayangan Anda.
Jangan lupa nonton ya.